Ibadah Raya GPI Wow, Minggu 7 Mei 2023, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Yolanda Virgina. Ibadah ini akan disertai dengan perjamuan kudus dan ibadah anak. You're more than enough for me. When the mountains fall and the sea turns around, but my words has wrong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Sing your love. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GPI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Will shake your grace abound tonight. You're more than enough for me. Oh Jesus, your grace. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Boleh lebih lagi, Shalom. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita ada di tempat ini, kita ada di rumahnya Tuhan. Kita mau sama-sama memuji, menyembah Tuhan yang ajaib, amin. Saudara siap untuk menyembah Tuhan pagi hari ini? Boleh lambaikan tanganmu yang siap menyembah Tuhan pagi hari ini, haleluya. Mari saya mengajak kita semua tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Buat pagi hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, kasih-Mu, cinta-Mu Tuhan Kau nyatakan buat setiap kami dari hari ke hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan kami ada di tempat ini Tuhan, bukan menjadi rutinitas kami Tuhan. Tapi pagi hari ini Tuhan kami mau datang di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami membawa ucapan syukur kami Tuhan atas kebaikan demi kebaikan yang Tuhan beri buat setiap kami Tuhan. Kau yang beracara pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biar hanya nama Tuhan yang dipuji dan hanya nama Tuhan yang dipermuliakan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari saja kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Mari saja kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari sama-sama katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari sama-sama katakan, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, sama-sama katakan, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, amin. Saudara yang percaya Yesus adalah Raja, sorakan, sama-sama katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat
berdoa dengan ucapan syukur, katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenal firman. Amin. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebenarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dia, mari sama-sama tepuk tangan di atas kepala, yuk. Bukan nyatakan kemuliaan, oh bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Amin. Dialah, mari sekali lagi sama-sama sing. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, yes, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, katakan dialah Tuhan, dialah Tuhan. Mari sekali lagi katakan dia Raja, dialah Raja. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Pagi hari ini kita percaya sukacita surga ada di tempat ini, amin. Saudara yang bersuka cita, mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita mengatakan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu Tuhan, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Sama-sama katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu Tuhan, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan. Mari sama-sama kita mau terbang dengan Tuhan kita. Say, ku kan terbang, yeah, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam. Mari sekali lagi sama-sama kita mau katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan firman-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku.
berjalan bersamamu. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, kita diibaratkan seperti Raja Wali, amin. Karena Raja Wali Bapak Ibu Saudara kalau dia terbang, sayapnya, terbentangnya lebar. Pagi hari ini kita mau seperti Raja Wali, amin. Mari kita mau terbang bersama Tuhan. Mari saya mau lihat jemaat semua rentangkan tangan, kita mau terbang seperti Raja Wali. Sana di belakang masih seperti burung pipit. Semua yuk, saudara bisa keluar dari tempat duduk, kita mau rentangkan tangan, kita mau seperti Raja Wali pagi hari ini. Di belakang sana Aldi masih seperti burung pipit, oke? Yuk, ku kan terbang, oh, yeah, tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan sebab firman-Mu, sebab firman, yeah. Ku kan aman, mari sama-sama katakan, ku kan terbang, yeah. Tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan sebab firman-Mu teguh menopang, dan ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Oh, mari berikan tepuk tangan sekali lagi yang sorak-sorak yang meriah buat Tuhan kita. Sambil sorak-sorakan haleluya. Pujilah Tuhan, saya akan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Engkau terlalu baik buat setiap kami ya Tuhan. Pagi hari ini kami ada Tuhan, semua karena bukti cinta Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus mendengar lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari sama-sama kita mau katakan, selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Mari sekali lagi sama-sama kita mau katakan, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena Mari
sama-sama dengan imanmu kita mau katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia. Mari sekali lagi panggil namanya Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang. Ini doa kami pagi hari ini ya Tuhan. Yesus menjawab dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadi. Mari sama-sama dengan imanmu kita mau katakan, Yesus mendengar. Yesus menjawab dengan caranya di waktu yang tepat. Mari sambil angkat tanganmu dengan imanmu katakan, Yesus. Ini doa kami Tuhan. Ini iman kami pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau menjawab setiap doa kami di waktu yang tepat Tuhan. Oh, di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadi. Mari sekali lagi jadikan pujian penyembahan ini doa. Yesus mendengar. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Oh, terima kasih Tuhan. Angkat suaramu sembah Dia, angkat suaramu tinggikan Dia. Yesus, sumber pengharapan kami Tuhan, sumber kekuatan. Yesus, Yesus, Dia lama sikaya lama
Mari saja kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita terus menyembah Tuhan. Kau yang terbaik buat setiap kami ya Tuhan. Kalau sumber pengharapan buat setiap kami Tuhan. Kalau sumber kekuatan kami Tuhan. Kalau sumber kesembuhan buat setiap kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau nyembah satu pribadi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh Jesus. Bless the Lord, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my
Bagimulah pujian, hormat dan kemuliaan dari selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan, hati kami meluap dengan ucapan syukur ya Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Engkau layak terima pujian, Engkau layak. Tiada yang sepertimu Tuhan. Kami gak bisa berhenti mengucap syukur ya Tuhan. Oleh karena roh yang ada di dalam kami Tuhan. Kau baik Tuhan, Kau luar biasa, Engkau ajaib. Engkau setia, Engkau tidak pernah tinggalkan dan biarkan kami. Bahkan kemenangan demi kemenangan Tuhan sudah sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau duduk diam Tuhan. Biarlah setiap kami memperhatikan cara kami mendengar. Supaya kami tidak terbawa oleh arus. Firman Tuhan katakan, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang roh katakan. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah roh dan kehidupan Tuhan. Kami percaya lewat pendengaran kami akan kebenaran firman-Mu. Iman kami timbul Tuhan. Kami terima kemerdekaan yang dari Tuhan. Roh Kudus Engkau ada di dalam kami. Engkau ada bersama dengan kami. Engkaulah penolong yang diberikan Bapa buat kami. Untuk ingetin kami. Untuk ajarin kami, bahkan sadarkan kami. Dari apa yang salah. Dunia tidak mengenal Engkau. Tetapi kami mengenal Engkau. Dan oleh karena Engkau, kami bisa berkata dan bersaksi. Ya Aba. Iya Bapa, kepada Tuhan kami yang luar biasa. Terima kasih buat hari ini. Aku percaya biar setiap pikiran tunduk kepada pikiran Kristus. Dan segala sesuatu yang bukan dari Tuhan, Kau tidak ada kuasanya di dalam pikiran kami, di tempat ini. Karena roh Tuhan yang ada di dalam kami itu jauh lebih besar, lebih berkuasa dari apapun yang ada di luar kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau katakan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, nyatakan diri-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kasih-Mu lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar. Terpujilah Engkau Tuhan, dan di dalam satu nama, nama Yesus Kristus Tuhan, kami alaskan doa kami. Setiap kita yang percaya dan bersuka cita karena Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Apa kabar? Luar biasa pasti ya. Nah karena hari ini kita ada di bulan Mei. Kita tahu bahwa bulan Mei itu banyak bicara tentang Roh Kudus ya, hari kenaikan. Lalu nanti di akhir bulan kita merayakan hari Pentakosta gitu ya. Saya percaya gak usah nunggu hari Pentakosta sih. Tetapi Roh Kudus itu dicurahkan. Di mana ada hati yang haus dan lapar akan Dia. Amin. Di mana ada hati yang rindu dan minta untuk lawatan pencurahan Roh Kudus. Nah hari ini saya ditaruhkan Tuhan untuk berbicara. Saya seharian kemarin di rumah saudara. Terus tanya ngomong apa sampai semalam baru dapat satu kata yang confirm gitu di hati saya. Yaitu tentang manfaat berkata-kata dan berdoa di dalam bahasa roh. Ya. Nah kita lagi mau belajar tentang bahasa roh. Saudara, kita gereja ini ada di bawah naungan, di bawah payung GBI Gatot Subroto. Di mana GBI Gatot Subroto itu sepakat mengizinkan, meminta pengerja dan jemaat untuk berdoa di dalam bahasa roh, memuji dan menyembah Tuhan di dalam bahasa roh di dalam pertemuan jemaat. Jadi ini sebuah kesepakatan ya. Saya ngerti bahwa di dalam Alkitab, saya udah baca di dalam 1 Korintus 14, di situ dikatakan bahwa sebaiknya
Kalau ada di dalam pertemuan jemaat itu jangan berbahasa roh ya. Tetapi berkata-kata yang dimengerti oleh akal budi manusia supaya apa? Orang yang belum dibaptis Roh Kudus, belum dapat bahasa roh atau belum mengenal bahasa roh, itu kita tuh tidak jadi batu sandungan. Gak heran banyak orang yang takut, banyak orang yang kabur bilang ini apaan sih, serem, kayak cult gitu ya, kayak sekte. Banyak yang berkata demikian. Tetapi biar saya tegaskan sekali lagi bahwa kita ada di bawah GBI Gatot Subroto di mana itu ada kesepakatan dan mengizinkan di dalam pertemuan jemaat itu ada doa di dalam bahasa roh dan ada pujian penyembahan di dalam bahasa roh. Oke ya, ngerti ya sampai di sini ya. Jadi tadi tuh VOP luar biasa tuh ya. Nggak boleh saling menghakimi karena doktrin yang berbeda satu dengan yang lain. Karena itu yang iblis mau saudara ya. Yuk kita lihat sebentar Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Firman Tuhan bilang begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, saya percaya bahwa Kisah Rasul 1 ayat 8 ini bicara tentang yang namanya pencurahan Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus. Untuk apa pencurahan Roh Kudus dan baptisan Roh Kudus itu Tuhan berikan buat murid-muridnya, buat orang yang percaya. Saya percaya bahwa hal ini berbicara di mana Tuhan memperlengkapi murid-muridnya untuk amanat agung. Amin. Jadikanlah semua bangsa muridku. Pergi sampai ke ujung bumi, jadikan semua bangsa muridku. Tetapi Tuhan Yesus bilang begini sama murid-muridnya, tunggu dulu. Sampai kamu diperlengkapi. Ya, sampai kamu dapat perlengkapan kuasa yang dari Tuhan, dari tempat yang maha tinggi gitu ya. Jadi saya mau katakan bahwa baptisan Roh Kudus, berbahasa roh adalah perlengkapan ilahi yang Tuhan berikan supaya amanat agung itu dapat terjadi sampai ke ujung bumi. Amin. Sampai di situ dulu ya. Lanjut lagi. Yohanes 14 ayat 6 sampai 17 bilang begini. Yesus bilang begini kepada murid-muridnya waktu dia mau meninggalkan murid-muridnya, waktu dia mau naik ke surga, Yesus bilang begini. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Saudara, kalau ada yang bawa catatan atau handphonenya bisa di-highlight, boleh di-highlight. Di situ dikatakan supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Bilang kiri kanannya, selama-lamanya. Roh Kudus itu ada beserta dengan kita selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Yesus berkata bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi roh itu adalah rohnya Tuhan Yesus sendiri. Roh yang ada di dalam Tuhan Yesus sendiri. Roh yang membangkitkan Yesus. Firman Tuhan katakan begini, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak menerima Dia. Sebab dunia tidak melihat Dia. Emang gak kelihatan roh ya. Dan tidak mengenal Dia. Tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia. Kenapa kita dikatakan kita bisa mengenal Dia? Bilang kiri kanannya sekali lagi, karena ada firman. Amin. Karena ada firman Tuhan yang kita bisa baca dan kita menjadi percaya. Ya, di sini dikatakan dan akan diam di dalam kamu. Tetapi kamu mengenal Dia. Saya minta tolong di highlight sama di garis bawahi lagi saudara. Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Di mana? Di dalam kita. Saudara, saya mau katakan bahwa kita punya Bapa yang baik. Amin. Bahwa kita punya Bapa yang mengasihi kita, yang peduli kepada kita, yang selalu ada, yang selalu setia buat kita. Amin. Kalau kita Bapa dunia aja mau melakukan hal itu kepada anak-anak kita, saya mau katakan terlebih lagi Bapa kita di surga. Saya mau katakan bahwa semua yang Dia pikirkan,
Semua yang dia rancangkan itu untuk kebaikan kita. Karena apa? Karena Allah adalah kasih. Jadi gak bisa buat jahat dia, saudara. Kenapa? Karena dia adalah kasih. Yeremia 29 ayat 11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku tentang kamu. Bukan rancangan kecelakaan. Terjemahan bahasa Inggrisnya bilang begini, sebab aku tahu apa yang aku pikirkan tentang kamu. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera untuk hari depanmu yang penuh dengan pengharapan. Kalau saudara ada yang berkata nggak tahu di depan kayak gimana, go with the flow. Saudara, saya mau bilang Tuhan pikirin. Tuhan sudah pikirkan untuk masa depan kita. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang keempat, firman Tuhan bilang begini, waktu Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menanti-nantikan janji itu, untuk menanti-nantikan penolong itu, saudara, murid-muridnya berkumpul di loteng atas. Ingat ceritanya ya, yang baca Alkitab pasti tahu ya, Kisah Rasul 2. Di ayat yang keempat bilang begini, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Banyak orang yang bertanya kepada saya. Banyak orang yang datang kepada saya dan bilang gini, saya belum dapat bahasa roh. Saya belum dibaptis Roh Kudus. Berkali-kali maju. Berkali-kali maju. Waktu dikatakan siapa di sini yang mau terima baptisan Roh Kudus. Berkali-kali didoain. Tapi dia bilang saya belum dapat bahasa roh. Saya belum bisa bahasa roh. Kalau kita lihat kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Di sini dikatakan waktu mereka penuh dengan Roh Kudus. Waktu mereka dibaptis oleh Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Banyak orang bingung gini, bahasa roh mau ngomong apa ya? Kalau yang sebelah situ sendal lama, sendal lama, sendal lama. Yang sebelah sini sendal baru, sendal baru, sendal baru. Gue mau ngomong sendal apa ya? Saudara, firman Tuhan katakan bahwa dia berkata-kata sesuai dengan apa yang roh berikan untuk mengatakannya. Contoh, waktu saudara mau ngomong sesuatu, ini kan udah ngomong duluan ya. Mau ngomong apa? Misalnya saya mau ngomong mau makan. Ini udah di sini duluan baru saya ngomong. Begitu pula dengan berkata-kata di dalam bahasa roh. Roh akan memberikan kata-kata itu di dalam hati, di dalam pikiran saudara. Mungkin ba, mungkin da, mungkin tak, mungkin ti, mungkin tu, saya nggak tahu. Tetapi apa yang roh katakan saudara, itu yang saudara katakan. Seringkali kita yang membatasi. Kenapa? Oh karena saya kalau lihat Oma Loce bahasa roh kok beda. Bahasa rohnya kok kayak gitu, prakarya, 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 prakarya. Kenapa saya sendal lama, sendal lama, sendal lama dengernya? Saudara, setiap orang itu beda-beda. Sesuai dengan yang roh taruhkan di dalam pikirannya, di dalam hatinya untuk berkata-kata. Amin. Bahkan ada kemarin ini dikatakan kenapa ya? Kalau dari gereja tertentu tuh apa diajarin ya bahasa roh ya? Kok kayaknya sama semua gitu ya? Bahasa rohnya papa papa papa, dada dada dada, mama 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 gitu ya. Saudara, saya dapat hikmat dari Roh Kudus. Sama seperti kita, sama seperti anak-anak saudara. Waktu mereka baru belajar ngomong, apa yang mereka ngomong? Mama mama. Mau makan, mau minum, mau mau pipis, ngomongnya apa? Mama, mama, mama. Papa, papa, papa. Dan semua anak kecil di seluruh dunia mirip bahasanya, betul? Nah demikian pula dengan anak-anak Tuhan yang baru terima Roh Kudus. Tetapi waktu kita terus pakai itu di dalam doa. Tanpa kita sadari waktu kita berdoa, kita mendengar kalimat-kalimat, kata-kata yang kita gak pernah dengar. Yang kita gak pernah ucapkan. Amin. Karena itu adalah karya Roh Kudus.
Bukan dari pikiran kita, bukan dari kepandaian kita, bukan. Tetapi itu adalah karya Roh Kudus. Lanjut ya saudara ya. Salah satu hal yang terjadi ketika baptisan Roh Kudus pertama kali datang adalah semua orang yang ada di sana berbicara dalam bahasa roh. Menerima Roh Kudus bukan cuma soal berbahasa roh, tetapi ini adalah salah satu manifestasi yang penting. Bilang kiri kanannya penting. Ya, kalau enggak diperingati setiap tahun. Berkata-kata, berdoa, dan menyembah dengan bahasa roh bukanlah doktrin yang dimiliki oleh satu denominasi or satu gereja tertentu. Amin. Tetapi baptisan Roh Kudus atau berbahasa di dalam bahasa roh, saudara, itu bicara tentang karunia roh bagi semua orang percaya. Sama seperti keselamatan. Baptisan Roh Kudus, berbahasa roh juga adalah karunia. Bilang kiri kanannya karunia. It's a grace. Kita yang pilih mau terima atau enggak terima. Kita yang pilih mau percaya apa tidak mau percaya. Dan saudara saya mau katakan dan Tuhan mau. It's God's will. Kehendak Tuhan supaya kita mau mempercayai, menerima dan menggunakannya. Amin. Yuk coba kita lihat Efesus 6 ayat 18. Firman Tuhan bilang apa? Efesus 6 ayat 18. Ini bicara tentang perlengkapan rohani atau senjata rohani. Firman Tuhan bilang apa? Yuk baca sama-sama 2, 3 ya. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu apa saudara? Di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudara, ayat ini berbicara tentang perlengkapan rohani. Ayat ini bicara tentang senjata rohani. Jadi kalau Tuhan katakan aku akan kasih kamu baptisan Roh Kudus dan kamu akan berkata-kata di dalam bahasa roh, saudara, itu karena Tuhan mau memperlengkapi kita. Amin, saudara. Di sini jelas ya, perlengkapan rohani, saudara ya. Lalu di dalam 1 Korintus 14 ayat 13 dulu deh, Ariel ayat 13. 1 Korintus 14 ayat 13. Firman Tuhan bilang begini. Karena itu, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa. Tetapi akal budiku harus berdoa dengan bahasa roh. Sorry kok jadi lompat. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Saya baru ngeh saudara. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 39. Firman Tuhan suruh kita kejar karunia untuk bernubuat. Supaya apa? Supaya kita bukan cuma berbahasa roh. Tetapi kita dapat menafsirkan bahasa roh. Bilang kiri kanannya, itu pun karunia. Saudara harus minta. Amin. Jadi buat apa? Paulus katakan di dalam firman Tuhan ini di dalam 1 Korintus 14 saudara boleh baca di rumah. Kenapa berbahasa roh itu tidak disarankan untuk kumpul di dalam satu jemaat gitu ya. Lebih kepada doa masing-masing sendiri-sendiri karena bahasa roh itu membangun diri kita, membangun iman kita. Tetapi di gereja ini di bawah GBI Gatot Subroto kita menyepakati untuk sama-sama enggak apa-apa. Tapi saya percaya kita perlu ngerti dulu pengertian ini di dalam 1 Korintus 14. Gak bisa cuma bahasa roh doang. Harus minta untuk bisa mengartikannya. Jadi waktu saudara lagi berbahasa roh. Atau orang di sebelah saudara lagi berbahasa roh. Tiba-tiba saudara tuh bisa dapat impresi. Bukan begini, tarala matakara, oh saya mau pergi. Bukan begitu, bukan letterlek. Ngerti ya letterlek ya? Bukan perkata. Tetapi
dalam satu kalimat bahasa roh, tiba-tiba saudara dapat impresi. Sebuah kalimat di mana Tuhan berkata, kamu lakukan ini, aku mau ini, aku mau itu. Begitu loh, itu maksudnya mengartikan bahasa roh. Amin, saudara. Lanjut ya, saudara. Lalu di sini dikatakan di dalam ayat 14, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Siapa yang berdoa? Roh. Kalau saudara berdoa dalam bahasa roh gak usah mikir. Apa yang roh taruhkan? Tabadana nona, enggak tahu. Itu yang saudara ngomong. Gak pakai mikir. Betul saudara? Lanjut dulu ya saudara ya. Lalu di ayat yang ke-15, jadi aku berdoa dengan roh, tapi juga dengan akal budi. Bahkan di dalam ayat yang ke-18, Paulus berkata saudara, bahwa dia berdoa di dalam bahasa roh lebih daripada mereka semua. Artinya Paulus tuh banyak berdoa dalam bahasa roh. Saya juga waktu belajar ini baru ngeh. Saudara, di saat saya lagi ngadepin masalah, di saat saya lagi ngadepin tantangan, nggak tahu lagi, pernah doa udah 15 menit nggak tahu lagi mau ngomong apa? Pernah? Nggak usah 15 menit Bu, 5 menit aja udah habis kata-kata. Betul? Nah waktu kita berdoa di dalam bahasa roh saudara, itu tanpa batas. Karena bukan akal budi kita lagi yang berdoa. Karena bukan pikiran kita lagi yang berdoa. Karena bukan pengetahuan kita lagi yang berdoa. Tetapi roh Tuhan yang ada di dalam kita, dialah yang berdoa bersama-sama dengan kita. Amin. Makanya gak heran ada orang, saya percaya Paulus tuh di dalam penjara dia banyak berdoa di dalam bahasa roh. Sehingga ada begitu banyak pewahyuan. Saudara, sebagian besar perjanjian baru siapa yang tulis? Paulus. Padahal dia ada di dalam mana? Ada di dalam penjara. Terbatas, dibatasi tembok untuk dapat pengetahuan. Betul? Tapi dia menulis hampir paling banyak di dalam kitab perjanjian baru. Kenapa? Saya percaya dia katakan, aku berbahasa roh. Aku berdoa di dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua. Dan saya percaya juga sebagaimana Paulus tulis. Bukan cuma berbahasa roh, dia minta mengartikannya. Bilang dong kiri kanannya mesti minta. Wow, ini hal yang luar biasa loh saudara. Wow, jadi saya mau katakan jadi waktu kita berdoa dengan bahasa roh, roh kita lah yang berdoa. Lalu sesudah kita berbahasa roh, berdoalah untuk dapat pengertian, untuk menafsirkan, untuk mendapatkan manfaat dari sana. Kalau saudara lihat seorang pendoa, waktu mau mendoakan seseorang, betul ya? Kebanyakan dia biasanya pegang dulu kalau baru ketemu di gereja, dia bahasa roh dulu. Lama takayas. Dia ambil waktu sebentar. Untuk apa? Untuk sepakat sama roh. Atau kalau misalnya saudara rasanya nggak bisa mengartikan saudara, atau masih bingung atau masih ragu, nggak apa-apa tanya, mau didoain apa? Yuk kita sepakat yuk, doa sama-sama. Karena waktu 2-3 orang sepakat dalam namaku, minta apa saja, Tuhan bilang apa? Aku kasih. Jadi nggak usah malu-malu, nggak usah sok peka juga. Gitu ya, saya ingat ada seorang hamba Tuhan, dia mendoakan seseorang, dia bilang udah bisa lihat ini berapa? 1, 2, 3 gitu ya. Tato yang sebelahnya bilang ini, Pak dia nggak buta, dia budak gitu saudara ya. Jangan sampai kejadian kayak begitu saudara ya. Jadi waktu kita memang kayaknya, saya nggak tahu nih apa, tanya aja. Nggak masalah kok. Amin. Atau saudara mau berdoa kepada Roh Kudus, ya berdoa dengan bahasa roh, nanti Roh Kudus bisa kasih impresi saudara kepada kita. Ini yang luar biasa. Yuk kita lihat Roma 8 ayat 26. Saya minta 26, 27, 28 deh Ariel. Ya, firman Tuhan bilang begini. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah
dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dari apa yang saya baca ini saudara, saya mau katakan pray in tongue, berdoa di dalam bahasa roh adalah berdoa dengan kasih karunia. Amin. Karena sesungguhnya kita nggak tahu bagaimana caranya berdoa, nggak sanggup. Tetapi Dia menolong kita dari kelemahan-kelemahan kita, saudara. Di sini dikatakan, saudara, bahwa di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, ya menolong kita dari kelemahan-kelemahan kita tuh bahasa Inggrisnya saya baca di salah satu terjemahan dibilang begini. Take hold together against our weakness. Ambil bersama-sama melawan kelemahan, keterbatasan kita. Waktu kita berdoa dengan akal budi kita, waktu kita berdoa dengan pengetahuan kita melihat satu masalah. Wah, kita tuh cepat menghakimi. Kenapa? Karena kita cuma bisa ngelihat yang kelihatan. Sedangkan Tuhan lihatnya dari atas. Dia sanggup melihat yang tidak bisa kita lihat. Firman Tuhan katakan bahwa Roh menolong kita di dalam berdoa. Jadi saya mau katakan begini saudara, bahwa berdoa itu bukanlah mengajukan proposal atau list permintaan kepada Tuhan. Tetapi doa berbicara sepakat dengan surga. That's why Tuhan Yesus ajarin doa Bapa kami. Gimana doanya? Jadilah, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dulu di awal saya dengar lagu yang tadi Naldi bawakan. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Saya bilang sesat nih lagu. Cepet kan menghakimi? Karena yang saya ngerti Tuhan tuh selalu menjawab doa. Tetapi waktu saya ngerti firman Tuhan ini. Saudara, sering kali yang kita naikkan doa adalah apa yang kita mau. Bukan apa yang Tuhan lihat dari atas. Tetapi berdoa itu bicara bersepakat dengan Tuhan. Tuhan, aku punya masalah ini. Aku punya penyakit ini. Aku lagi ngalamin ini. Tuhan, what do you see about this? Apa yang kau lihat tentang ini Tuhan? Aku mau sepakat sama engkau. Bilang kiri kanannya, itu doa. Amin saudara. Dan waktu kita berdoa di dalam bahasa roh saudara. Doa yang menolong kita dari segala kelemahan kita. Dia tahu saudara apa yang harus dinaikkan saudara ya. Di dalam Yohanes 10 ayat 10, ini berulang-ulang Tuhan lagi terus bicara sama saya. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Ini yang ngomong Tuhan Yesus loh. Dia bilang iblis tuh pencuri. Yesus loh yang ngomong, iblis tuh apa? Pencuri. Saya mau tanya, Bapak Ibu kira-kira kalau pencuri itu curi orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Kira-kira kalau pencuri itu yang dicuri barang berharga atau barang tidak ada harganya, sampah? Barang berharga. Iblis tuh pencuri. Apa yang dia mau curi? Dia bilang begini, ya udah percaya Yesus, percaya aja. Ke gereja, melayanilah. Tapi gak usah tahu banyak-banyak ya. Pelayananlah yang banyak. Nanti kecapean kan, gak punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan kan. Sehingga waktu kejadian sesuatu di dalam pelayanan kecewa. Gitu kan? Itu yang iblis mau. Itu yang iblis mau curi. Gak apa-apa. Percaya. Pelayanan. Tapi jangan tahu banyak. Itu yang iblis mau. Hosea 4 ayat 6 bilang apa? Umatku binasa karena kurang pengenalan akan aku. Amin. Murid tuh mengenal gurunya loh saudara ya. Makanya kita semua harus jadi murid saudara ya. Nah saya mau katakan saudara, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, akhir zaman berselisih tentang doktrin apa? Bahasa roh.
Ada yang bilang gak boleh, ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu. Semua dengan persepsinya masing-masing. Saudara, kembali kepada firman, bukan kembali ke laptop, itu tukul. Kembali ke firman, kenapa? Karena firman itu adalah kebenaran dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Amin. Kembali kepada firman. Tuhan yang suruh kok. Amin saudara. Itu yang iblis mau, saya percaya. Pentakosta tuh yang namanya pencurahan Roh Kudus gak usah nunggu 1, 2, 3, gak usah saudara. Setiap hari yang namanya pencurahan Roh Kudus itu bisa terjadi. Waktu apa? Waktu anak-anak Tuhan tuh sepakat rindu untuk lawatan Roh Kudus di dalam kehidupannya. Amin. Gak perlu banyak-banyak. Kalau saudara lihat, saudara yang namanya Asbury Revival, itu cuma berapa orang doang. Kalau kita kan demennya rame-rame. Kalau rame-rame kesannya disertai Tuhan. No. Asbury Revival cuma berapa orang aja. Yang minta, yang mengingini, yang rindu, yang sepakat. Tuhan lawat tuh. Amin. Ini yang iblis mau curi. Apaan tuh bahasa roh? Ih takut. Dulu Pak Iwan, beliau dari latar belakang yang lain, saudara. Buat perjanjian sama saya. Oke, kalau anak kita laki semua, kalau anak kita laki, saya ikut tuh ke gereja kamu katanya. Gereja yang kalau doa, kalau nyanyi, kirara baso, kirara baso, kirara baso, kirara baso gitu kata Pak Iwan. Ya, zaman itu lagi zaman TV Sony kirara baso. Dia suka gangguin saya, dia bilangin itu pendeta lu minta dibeliin TV. Kalau doa kirara baso gitu saudara. Saudara, tapi saya ingat satu waktu Tuhan tuh indah pada waktunya. Ada seorang hamba Tuhan saudara ya. Itu berdoa buat dia saudara. Kecil kalau ada yang ingat Timi Parengkuan. Waktu itu kita lagi doa pagi di zona Topas. Itu doa tumpang tangan sama Pak Iwan. Dia bilang, waduh ini pendeta kecil-kecil cabai rawit. Kenapa? Saya bilang, dari perut saya ada ombak katanya. Oh blub 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 blub. Oh blub 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 blub. Seringkali kita yang batasi Tuhan. Dengan cara berpikir kita. Dengan pengertian kita yang terbatas saudara. Ya, tapi saya percaya saudara, this is God's will. Amin, bukan masalah doktrin, bukan masalah denominasi gereja mana, ini Alkitab yang ngomong. Amin. Saudara, kesaksian saya sekolah di sekolah Karis, saya ambil kesaksian dari pendiri Karis saudara ya, Andrew Womack saudara. Dia katakan begini, waktu dia terima baptisan Roh Kudus, dia berdoa dalam bahasa roh. Di awal-awal dia bilang, dia berpikir aduh gue kayak orang gila nih katanya. Karena apa? Dia dari latar belakang gereja presbyterian, gereja semacam GKI gitu ya saudara ya. Gereja yang biasa-biasa lah pokoknya istilahnya ya, bukan dari gereja karismatik. Nah banyak orang bilang ini bahasa roh tuh, oh gereja lu karismatik ya. Ini bukan ngomong karismatik saudara. Ini Alkitab yang ngomong. Amin. Saudara, lalu dia katakan, saudara, dia pikir di awal-awal, ini gila. Ini gila sih gue begini nih. Ini sia-sia, apalagi dia baca di dalam tadi itu 1 Korintus 14. Kalau kamu mau ngomong sama orang kan kita gak mungkin ngobrol sama teman. Atau saya ngomong sama Pak Iwan, Wan, irala mau nikah nana mau yasikin nanamu. Oh nama mau yasik, gak ngerti saudara. Pakai bahasa yang biasa. Tapi waktu kita datang sama Tuhan tuh banyak berdoa dalam bahasa roh saudara ya. Lalu di sini dikatakan, dia bilang gini, dia perlu iman untuk terus melakukan seperti apa yang ada tertulis. Dia sempat berpikir nih sia-sia gak ya? Ini benar gak ya? Ini gue buang waktu gak ya berdoa dalam bahasa roh? Karena dia pegang satu ayat ini, Yudas 1 ayat 20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Dia pegang ayat ini. Sekalipun dia belum mengerti, sekalipun dia belum paham, tetapi dia katakan,
perlu terus bertahan, dia bilang. Kenapa? Karena saya mau mengimani Yudas 1 ayat 20 ini. Di mana dikatakan bahwa berbahasa roh, doa di dalam bahasa roh itu bicara tentang membangun diri kita sendiri. Tadi saya kesaksian sama anak-anak musik. Di saat saya lagi ngalamin masalah, di saat saya lagi ngalamin sesuatu yang kayaknya udah gak tahu mau ngomong apa lagi, gak tahu gimana caranya berpikir. Saya tahu, oh iya Tuhan, kok olah lupa ya. Saya doa dalam bahasa roh. Saya gak ngerti kok ada kekuatan. Kok ada hikmat. Seperti Tuhan kasih ide, ting gitu loh. Itu adalah membangun diri kita sendiri. Nah saya mau bilang begini saudara, ada kata membangun ya. Kita perlu membangun diri kita sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Apa itu dasar iman yang paling suci? Roh. Roh kita tuh sempurna. Maka dibilang dibangun di atas iman yang paling suci. Dibangun di atas dasar roh. Roh kita tuh sempurna. Sealed ada di sini. Amin. Maka dibilang saudara ya. Dan doa itu membawa kita keluar dari pemikiran dan pertimbangan natural. Dan membawa kita ke alam iman yang supranatural. Pak Iwan nih sering pusing. Kalau udah pusing bahasa roh aja Pak Iwan, doa. Karena apa? Bahasa roh itu memampukan kita keluar dari batasan pikiran kita. Pengetahuan kita. Kemampuan kita. Cuma segini. Tapi bahasa roh bawa kita keluar lebih lagi. Amin saudara. Dan saya mau bilang ketika kita lahir baru, Kristus itu datang dan tinggal dan diam di dalam kita. Tetapi waktu kita terima baptisan Roh Kudus yang datang pada kita, saya mau bilang semua hal itu mulai dimanifestasikan kepada saya dan kepada orang yang ada di sekeliling kita. Kalau saudara mau memanifestasikan kuasa Roh Kudus kan suruh jadi saksi. Saudara harus terima baptisan Roh Kudus. Pilihan ada di tangan kita. Amin. Karena kuasa Roh Kudus itulah yang memanifestasikan kuasa super tadinya cuma ada di dalam. Tapi waktu kita terima baptisan Roh Kudus itu ada kuasa untuk memanifestasikannya, saudara. Ya. Di sini dikatakan si Andrew cerita, dia tiba-tiba bisa diingetin sama orang-orang yang dia udah lama nggak ketemu dan dia mendoakan orang-orang itu. Tiba-tiba dia nggak ngerti sesuatu, dia berdoa di dalam bahasa roh, dia dapat hikmat untuk bergerak God's way, untuk bergerak caranya Tuhan. That's why saya baru ada tertulis exceedingly abundantly. Efesus 3 ayat 20. Yuk baca sama-sama. Efesus 3 ayat 20 bilang apa? Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di mana saudara? Di dalam kita. Siapa yang di dalam kita? Roh Kudus. Exceedingly, abundantly. Lebih dari apa yang dapat kita pikir. Lebih dari kepintaran, pengetahuan, sekolah kita, ilmu kita. Exceedingly, abundantly. Itu yang dia kerjakan. Oleh karena kuasa yang ada di dalam kita. Wow. Waktu kita berdoa dengan bahasa manusia. Saudara saya mau bilang akal budi kita tuh terbatas. Betul? Tetapi waktu kita berdoa dengan bahasa roh. No limit. Ada seorang hamba Tuhan di Jakarta, hamba Tuhan yang cukup terkenal, saya gak usah sebut namanya. Saudara dia berdoa sehari itu minimum 6 jam. Dia gak ngerti, dia cuma tiap hari berdoa dalam bahasa roh 6 jam. Saudara ada 2 orang lesbian ketemu dia langsung rebah. Bertobat, minta dibaptis. Dia sendiri bingung. What happened? Kenapa? Exceedingly, abundantly. Lebih dari apa yang dia mengerti. Dia gak pernah tahu kalau dia akan ketemu dengan 2 orang lesbian ini. Tapi roh tahu.
Tuhan tahu. Amin. Saya ingat waktu saya di rumah juga pernah kejadian hari Senin. Saya dibuat Tuhan tidak keluar kamar. Saya mulai berdoa. Saya nggak ngerti saya mesti berdoa apa, saya cuma berbahasa roh. Saya berdoa dalam bahasa roh, saya ingat lebih daripada 2 jam. Sampai waktu itu om saya datang. Dia bilang, lah ngapain lagi doa peperangan? Dia WA saya, waktu itu pakai BBM. Saya bilang, iya enggak, ini lagi ditaruhin berdoa dalam bahasa roh. Saudara, itu hari Senin, hari Jumat rumah kami kemasukan rampok. Rampoknya bingung sendiri, puter-puter di dalam, pembantu saya udah dikumpulin di tengah. Pintu kamar rumah saya nggak dikunci, nggak ada apa. Mereka berempat di dalam, 1 di luar. Tiba-tiba mereka bilang, kayak orang bingung kata pembantu saya. Lalu mereka keluar. Pak Iwan bilang begini, ya di rumah kita nggak ada apa-apa katanya. Ya betul saudara, bukan masalah nggak ada apa-apanya. Tapi kan kalau yang namanya rampok pasti dibongkar. Betul? Ini dia nggak bongkar sama sekali. Tiba-tiba dia kayak orang kebingungan lalu dia keluar. Waktu saya mengerti firman Tuhan ini, saya percaya roh saya sudah mendahului berdoa kepada Bapa di surga. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Saudara, saya mau bilang saudara, ketika kita berdoa dalam bahasa roh, roh kita yang berdoa, roh kita sudah dilahirkan baru, punya pikiran Kristus dan tahu persis apa yang harus dilakukan. Manusia roh kita sudah diurapi oleh Tuhan sehingga dapat mengetahui segala sesuatu. Manusia roh ya, manusia roh kita. Dan tidak ada batasan di dalam roh kita. Sehingga kita dapat berjalan di dalam kuasa dan pernyataan Roh Kudus. Dan itu yang akan mengubah kehidupan jasmani kita. Sekeliling kita, kita menerima hikmat yang tersembunyi, pewahyuan yang tersembunyi yang datangnya dari Allah. Waktu kita berbahasa roh tiba-tiba, oh kok dapat hikmat ini, dapat pengertian ini. Waktu apa? Berbahasa roh, saudara. Lihat ya, saya mau katakan kalau tadi Andrew bilang dia perlu waktu yang lama karena memang ada tertulis kita perlu membangun diri kita sendiri. Kalau yang namanya membangun saudara, ada waktu. Bilang kiri kanannya, ada waktu. Kecuali cerita Roro Jonggrang, 10 candi jadi, ini enggak. Ada waktu karena firman Tuhan katakan kita harus membangun. Membangun artinya every day. Setiap hari bangun manusia roh kita. Amin, saudara. Ya, perlu waktu untuk terus bergaul sampai dapat pernyataan yang utuh. Saya suka ini saudara, saya belajar sama Tuhan. Waktu dapat sesuatu kayak ngumpulin puzzle. Suami saya suka bilang begini, Olah kamu di situ khotbah yang mana? Yang ini lagi Wan. Kamu kok Pak Iwan maunya saya sini, ini khotbahnya beda-beda. Tapi saya enggak saudara. Waktu semakin saya khotbahin 1, 2, 3 dapat pewahyuan yang baru. Kayak ngumpulin puzzle, makin komplit. Amin. Jangan batasi Tuhan saudara dengan pikiran kita. Bahkan kalau kita lihat saudara, di sini dikatakan, saya mau katakan bahwa berdoa dengan bahasa roh, itu buat kita rest. Itu buat kita refresh. Dan saya mau katakan berdoa di dalam bahasa roh adalah perfect will-nya Tuhan. Adalah kehendak Tuhan buat setiap kita. Saya minta kita buka Yesaya 28 ayat 11 sampai 12. Ya waktunya tinggal dikit lagi, oke. Yesaya 28 ayat 11 sampai 12. Nih. Kita jarang melihat tentang baptisan Roh Kudus di Perjanjian Lama, tapi ternyata ada di Perjanjian Lama. Sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian. Berilah perhentian kepada orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Saudara, ini bicara apa? Rest. Berdoa dalam bahasa roh itu rest. Berdoa dalam bahasa roh itu refresh. Disegarkan. Istirahat, kenapa? Karena bukan akal budi kita yang berdoa. Tapi roh kita yang berdoa. Wow, di sini dibilang tapi mereka gak mau denger. Gak mudeng. Di Perjanjian Baru
baru ditulis lagi. Bilang dong kiri kanannya jangan takut ya untuk berbahasa roh. Banyak orang takut saudara. Ya, ini anak saya kecil-kecil nih dulu kurang satu lagi di Bali. Dulu kalau kita sekeluarga mau mulai doa, saudara, karena ikut-ikutan aja, nggak ngerti. Kita belum doa, ini berdua udah begini, kata-kata. Apaan sih? Ikut-ikutan, tanpa pengertian. Maaf ya saudara, saya percaya hari ini Tuhan mau kita bukan cuma berbahasa roh, tetapi kita mendapatkan pengertian yang benar karena itulah yang akan memerdekakan kita. Jadi waktu saudara melakukannya dengan pengertian. Amin. Nah iblis gak mau nih saudara. Oke, konklusi ada 2. Kegunaan dari berbahasa roh. Yang pertama, berbicara kepada Allah secara pribadi. Jadi saudara mau intimasi, saudara mau lebih intim lagi sama Tuhan, berdoa dalam bahasa roh. Boleh difoto nanti dibaca ayatnya biar cepat ya. Lalu apalagi berbicara hal-hal yang rahasia. Hal-hal yang tersembunyi. Hal-hal yang tidak tersingkap. Karena itu hikmat ilahi saudara ya. 1 Korintus 14 ayat 2b. Lalu apalagi yang ketiga, membangun diri kita sendiri. Banyak orang bilang ke gereja ini saya gak dibangun. Ke gereja ini saya gak dibangun. Ke gereja ini saya gak dibangun. Di sini saya gak dibangun. Di sana saya gak dibangun. Firman Tuhan apa? Bilang bangun dirimu sendiri di atas imanmu yang paling suci. Banyak doa bahasa roh. Makanya firman Tuhan bilang apa di dalam pertemuan jemaat. Gak ada yang bawa tangan kosong. Ada yang bawa mazmur. Ada yang bawa pernyataan Tuhan. Betul? Ada yang bawa nubuatan. Gak ada yang datang dengan tangan hampa. Bring something from God. Intimasinya hari biasa. Hari Minggu celebration. Masing-masing bawa. Encourage each other. Amin. Saling menguatkan satu dengan yang lain. Itu kekristenan. Yang keempat, ucapan syukur terbaik. Ucapan syukur kita terbatas, kata-kata kita terbatas. Tetapi waktu kita mengucap syukur dalam bahasa roh, firman Tuhan katakan, ayat yang ke-17, terbaik. Wow. Poin yang kedua, yang terakhir, mengapa kita perlu berbahasa roh? Yang pertama, membangun iman kita. Yudas 1 ayat 20. Yang kedua, menyatakan kuasa. Yang ketiga, menyatakan pengetahuan dan hikmat yang tersembunyi. Amin. Saya nggak tahu ada di tempat ini yang belum terima baptisan Roh Kudus. Nanti sebentar kita perjamuan kudus dulu, kita selesaikan ibadah. Nanti kalau saudara rindu untuk terima baptisan Roh Kudus, ada tertulis saudara, lewat penumpangan tangan. Amin. Nanti datang ada hamba-hamba Tuhan, ada teman-teman saya yang akan bantu mendoakan untuk saudara terima baptisan Roh Kudus. Saudara, this is God's perfect will for us. Untuk apa? Untuk bisa menjadi saksinya Tuhan. Untuk apa? Untuk saudara dan saya perkasa di bumi. Karena ini adalah perlengkapan rohani yang dari Tuhan. Amin. Gimana caranya? Matius 7 ayat 9 sampai 11. Simple. Percaya, minta. Kalau saudara percaya, minta. Firman Tuhan katakan, dia Bapa yang baik. Bapa yang baik gak mungkin anak minta roti dikasih ular, enggak. Baptisan Roh Kudus adalah yang terbaik. Salah satu yang terbaik yang Tuhan berikan buat kita. Supaya apa? Supaya saudara dan saya lebih daripada pemenang. Amin saudara. Tuhan Yesus berkati. Saya boleh minta tim pujian penyembahan. Saudara dapat sesuatu pagi hari ini? Amin ya. Puji Tuhan. Ini tepuk tangannya buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Saya berharap Bapak Ibu di tempat ini jemaat Tuhan. Kalau dengar khotbah di hari Minggu, jangan abis itu ditutup. Di rumah bawa lagi ke Tuhan. Tanya sama Tuhan, Tuhan ini maksudnya apa? Renungin lagi, pasti dapat lebih banyak. Saudara tadi pagi saya gak bisa berhenti catat.
Keluar terus. Karena dari dalam hatimu akan keluar air kehidupan. Sampai Pak Iwan bilang begini sama saya. Olah udah 8:30, olah udah 8:30, olah udah 9. Gak bisa berhenti. Terus mengalir. Amin. Saya percaya itu bukan cuma untuk saya. Untuk setiap kita. Tuhan mau memberitahukan jalan-jalannya. Tuhan mau menolong kita. Dengan caranya. Yuk kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri yuk. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bapak hambamu selesai berkata-kata, tetapi aku percaya Roh Kudus yang ada di dalam kami, yang ada bersama dengan kami, yang akan terus mengajar kami, mengingatkan kami dan menyadarkan kami, menyingkapkan exceedingly abundantly Tuhan, lebih dari apa yang kami pikir dan doakan, oleh karena kuasa yang ada bekerja di dalam kami. Terima kasih Bapak, kami akan mengingat Engkau lewat perjamuan kudus Tuhan. Kami percaya Tuhan, perjamuan kudus ini adalah ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Akan apa yang Tuhan sudah kerjakan, selesaikan dan sediakan buat kami. Terima kasih Bapa. Bagimulah segala pujian, hormat dan kemuliaan dari selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati sama-sama katakan. Siapa yang belum ada perjamuan kudus ini? Ada yang perlu nggak ya? Mari kita tundukkan kepala sebelum kita mengadakan perjamuan kudus. Bapak dalam surga, terima kasih hari ini kami sudah diberkati dengan sebagian firman-Mu. Terima kasih atas hamba-Mu, Olah, terus Kau pakai dia, Kau terus lindungi dia dan berkati dia dimanapun dia berada. Terima kasih untuk hari ini atas perjamuan kudus, undangan-Mu atas hosti dan anggur ini Tuhan Yesus. Kami akan minum dengan cara yang benar, dengan penuh iman percaya kami. Di dalam anggur ini Tuhan ada berkat, ada kuasa, ada kesembuhan ketika kami akan makan dan minum dengan cara yang benar, dengan cara yang kami percaya. Dan kami mengucap syukur Tuhan, kalau Engkau telah berkorban untuk kami semuanya 2000 tahun yang lalu. Kami akan mengingat-ingat akan Engkau, kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan Yesus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, mari kita mengangkat roti ini tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus, ya makan dalam nama Yesus.
Mari kita mengangkat cawan ini. Demikian juga yang mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukanlah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur, berterima kasih atas darah dan tubuh Tuhan Yesus. Kirabada syandara labata karalama syandara labar. Urala baba baba shikandara lama syandara. Kinara labara 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 labara. Kidara labara 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 labara. Urala baba baba syandara. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Damai syandara labara labara. Mengucap syukur Tuhan. Mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih. Kami berterima kasih Tuhan. Uraba baba syandara labara 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 labara. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Amazing grace, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I can see you now. I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas hari ini. Kami percaya Tuhan, kami sudah disembuhkan, yang sakit yang sudah disembuhkan. Kami yang berbeban berat, Kau telah memberikan kami kelegaan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Yang perlu jawaban, Kau akan memberikan kami jawaban Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Hamba serahkan anak-Mu ke tangan-Mu Tuhan Yesus. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Kau memberkati mereka Tuhan. Apapun yang dikerjakan, dibuatnya menjadi berhasil. Tuntun setiap langkah hidup kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin, haleluya. Puji Tuhan, saudara silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan kita, namun sebelum itu mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu Tuhan yang telah kami terima siang hari ini melalui hamba-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau mampukan kami Tuhan untuk kami terus hidup di dalam Roh-Mu Tuhan. Roh Kudus, Engkau terus sertai kehidupan kami dimanapun kami berada. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu pada siang hari ini. Berkati pelayanan hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada Tuhan. Kiranya Roh Tuhan terus ada dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga telah menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang telah memimpin perjamuan kudus pada siang hari ini. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami akan mengembalikan persepuluhan dan kami akan
memberikan buah sulung Tuhan. Engkau berkati setiap tangan-tangan kami, berkati setiap pekerjaan kami, usaha kami Tuhan, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami akan siap memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini. Mari sekali lagi sama-sama kata. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan pengumuman melalui multimedia. It is my joy to sing of the one who died for me. He is Jesus. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GB Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Tanggal 18 Mei 2023 di SICC Sentul, saudara. Kita sama-sama mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan saya percaya bangunan rohani revival akan terjadi untuk Indonesia. Perkara yang besar buat bangsa Indonesia. Saya undang untuk kita sama-sama berdoa dalam acara Damailah Indonesiaku. Shalom. Masih aja kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Oh, tinggikan
Bapa, kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh selesai dalam ibadah siang hari ini Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus terus menolong kami setiap hari Tuhan. Membantu kami dalam segala kelemahan-kelemahan kami, keterbatasan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan itu dalam hati kami, firman kehidupan itu Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah Engkau pakai Tuhan. Engkau pakai dia lebih lagi Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bertambahkan hikmat dan pengurapan yang lebih lagi Tuhan di dalamnya Tuhan. Sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan. Terima kasih juga untuk Pak Iwan sebagai gembala di KBWO ini Tuhan juga pakai. Biarlah banyak jiwa-jiwa juga diselamatkan untuk Tuhan. Dan semua umat-Mu yang sudah mengambil bagian siang hari ini Tuhan Engkau berkati. Pakai hidup mereka semua Tuhan, di mana Tuhan utus Tuhan. Biarlah Roh Kudus juga menyertai setiap langkah-langkah mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa memberkati bangsa kami Indonesia. Biarlah berkat damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa kami, atas pemerintahan, bahkan atas pemimpin-pemimpin di bangsa ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan, bangsa ini ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa syafaat kami dan kami mau menerima berkat yang daripada-Mu Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.